Kalau kita ngomongin sejarah sepak bola, ada beberapa nama yang nggak cuma menangin trofi, tapi bener-bener ngubah cara main dan cara mikir orang tentang olahraga ini. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satunya. Seorang pria yang datang sebagai orang asing, nggak dikenal, dan pergi sebagai legenda yang merevolusi sepak bola Inggris. Ini dia kisah Arsene Wenger. Arsene siapa? Yup, ini beneran jadi judul berita yang menyambut Arsene Wenger waktu ditunjuk jadi manajer Arsenal tahun 1996. Coba bayangin deh, seorang intelektual Prancis datangnya dari Liga Jepang pula buat mimpin salah satu klub terbesar di Inggris. Ya jelas semua orang ragu, gak ada yang nyangka kalau pria ini bakal ngubah segalanya. Oke, kita coba bayangin dulu situasinya waktu itu ya. Pertengahan tahun 90-an, sepak bola Inggris itu identik banget sama budaya fisik, main keras, dan ya tradisi minum-minum bir setelah latihan. Terus datanglah Wenger, seorang pria kurus, pakai kacamata, dapat julukan Le Professeur, alias Sang Profesor. Dia benar-benar orang luar dengan ide-ide yang kedengarannya aneh banget buat lingkungan sepak bola Inggris saat itu. Tapi Wenger ini datang bukan cuma buat numpang lewat. Dia datang buat ngubah sepak bola Inggris dari akarnya. Dia bawa pendekatan yang super profesional, yang benar-benar baru, semuanya berdasarkan sains, persiapan yang teliti, dan perhatian ke detail yang, ya ampun, belum pernah ada sebelumnya. Sepak bola bukan lagi cuma soal lari dan tendang, tapi udah jadi ilmu pengetahuan. Nah, yang paling gila dari slide ini tuh kontrasnya. Para pemain yang biasanya makan steak dan minum bir, tiba-tiba disuruh makan sayuran kukus dan pasta. Latihan dirombak total, pemanasan dan pendinginan jadi hal yang wajib. Dan yang paling penting, Wenger mulai rekrut pemain dari seluruh penjuru dunia. Ngebuka mata sepak bola Inggris ke bakat-bakat global yang sebelumnya nggak pernah dilirik sama sekali. Dan ternyata, semua metode radikalnya itu berhasil, bahkan berhasil banget. Dalam waktu singkat, semua kritik langsung bungkam. Baru di musim penuh keduanya, tahun 1998, dia jadi manajer asing pertama yang menangin double winner. Terus diulangin lagi tahun 2002. Arsenal di bawah Wenger bukan cuma main cantik, tapi jadi mesin kemenangan. Sebuah dinasti baru telah lahir. Tapi semua kesuksesan awal tadi itu ternyata cuma pemanasan buat mahakaryanya. Momen yang bakal bikin dia dikenang. Bukan cuma sebagai pemenang, tapi sebagai seorang jenius sejati. Musim 2003-2004, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi selama 115 tahun di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 0. Angka ini yang mendefinisikan kesempurnaan. Bayangin, menjalani 38 pertandingan di liga yang super kompetitif tanpa kalah sekalipun. Ini bukan cuma soal menang, ini soal konsistensi dan keunggulan yang levelnya udah hampir mustahil. Tim ini dijuluki The Invincibles, atau yang tak terkalahkan ya. Ya karena emang beneran begitu. Dan kalau butuh bukti dominasi mereka, lihat aja tabel ini. Arsenal nggak terkalahan. Mereka unggul 11 poin dari peringkat kedua. Rekor tak terkalahan mereka bahkan terus berlanjut sampai total 49 pertandingan. Sebuah rekor yang sampai sekarang belum ada yang bisa mecahin. Ini bukti statistik kehebatan mereka. Jadi, apa poin pentingnya di sini? Kesuksesan luar biasa ini bukan kebetulan. Semuanya balik lagi ke filosofi inti Wenger. Dia nggak cuma ngebangun tim buat satu musim. Dia ngebangun identitas, gaya main yang menyerang dan indah, dan sebuah struktur untuk masa depan. Dia itu seorang arsitek sejati. Tapi, ya namanya juga cerita, nggak selamanya di atas. Setelah mencapai puncak tertinggi, seringkali datang tantangan terbesar. Dekade kedua Wenger di Arsenal bakal diwarnai sama proyek raksasa yang punya konsekuensi besar. Sebuah era baru yang butuh pengorbanan. Demi masa depan finansial klub yang lebih aman dengan stadion baru yang modern, Wenger harus ngawasin periode penghematan besar-besaran. Ini jelas banget ngaruh ke kemampuannya buat beli pemain bintang. Dia terpaksa harus jual pemain-pemain terbaiknya dan ngandelin bakat-bakat muda yang belum terbukti. Grafik ini nunjukin banget tantangan yang dihadapi. Sementara saingannya kayak Chelsea dan Manchester City bisa jor-joran belanja pemain karena dapat pemilik baru yang super kaya, Wenger harus super irit. Kesenjangan finansialnya jadi gede banget. Akibatnya, 9 tahun tanpa trofi besar. Periode ini yang sering disebut paceklik trofi bikin tekanan dari fans dan media jadi luar biasa besar. Banyak yang mulai ragu, apakah metode Wenger masih relevan di era sepak bola modern yang serba uang. Akhirnya, setelah 22 tahun yang luar biasa, era Wenger di Arsenal selesai di tahun 2018. Jadi, setelah semua naik turunnya, apa sih warisan abadi yang dia tinggalin? Bukan cuma buat Arsenal, tapi buat sepak bola secara keseluruhan.
Apa warisan sejatinya? Nah, ini dia intinya. Hal-hal yang dia perkenalkan dulu, diet ketat, analisis video, jaringan pencari bakat global, dan filosofi sepak bola indah, sekarang jadi standar di hampir semua klub top dunia. Oh ya, dia juga jadi manajer tersukses dalam sejarah Piala FA dengan 7 gelar. Dan yang menarik, fondasi yang dia bangun itu sekarang kayak dihidupin lagi di Arsenal. Manajer mereka sekarang, Mikel Arteta, yang dulu main di bawah asuhan Wenger, menerapkan prinsip-prinsip yang mirip. Ini seolah-olah ngebuktiin kalau visi jangka panjang Wenger mungkin akhirnya benar-benar terwujud bertahun-tahun setelah dia pergi. Setelah ninggalin manajemen klub, pengaruhnya nggak berhenti gitu aja. Di perannya sekarang di FIFA, dia terus ngebentuk masa depan sepak bola di level tertinggi, mastiin permainannya terus berkembang di seluruh dunia. Semangatnya buat olahraga ini bener-bener nggak pernah padam. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan besar tentang warisannya. Apakah dia seorang jenius yang cetak birunya membentuk permainan modern? Atau dia seorang visioner yang idealismenya bikin dia akhirnya ketinggalan sama kekuatan uang yang mengubah sepak bola? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Dan justru itulah yang ngebuat dia jadi salah satu tokoh paling kompleks dan paling penting dalam sejarah olahraga ini.